Nenek bisa tidak bicara dalam bahasa Inggris? Hah? Tentu saja nenek bisa. I love you. Aku belajar mengatakan itu. Tidak perlu untuk mengatakan hal lain. Jika saja ibumu masih hidup dan melihat seberapa baik putri mereka bicara bahasa Inggris, dia akan sangat bahagia. Nenek, bagaimana nenek bisa tersenyum setelah menanggung begitu banyak kesedihan? Karena Yang Mulia dan Gayatri meninggalkan alasan bagiku untuk tersenyum. Rani sayang, saat kau bersamaku, rasanya seolah mereka ada bersamaku juga. Sifatmu persis seperti ayahmu. Apa kau tahu bahwa Yang Mulia sangat menyukai bubur wortel? Itu sama sepertimu. Ingat saat kau baru berumur 4 tahun, kau mengambil batu dan keluar dari rumah secepatnya. Dan kau bilang kau akan melempar batu itu di musim panas dan mengusirnya. Agar musim dingin bisa datang dan kita bisa menyiapkan bubur wortel. Nenek, aku berharap bisa bertemu orang tuaku. Tapi kau harus berjanji, kau tidak akan menangis. Siapa yang datang pagi begini? Biar aku lihat. Ratu Ambika, ada apa pagi-pagi begini? Apa semua baik-baik saja? Aku... Kapan kau mengetahui semua ini? Saat pernikahan kita. Kapan, sebelum pernikahan atau sesudah pernikahan? Sebelum pernikahan. Rani, ibu telah melakukan kejahatan lebih besar daripada raja. Memang benar, ibu tahu sebelum raja melakukannya. Tapi ibu takut. Ibu takut dengan apa yang akan dilakukan Kaal dan apa yang akan dilakukan Ibu Suri. Dan apa yang akan kau lakukan untuk menyelamatkan hubunganmu ini? Ibu sembunyikan kebenarannya. Kau menganggap aku ibumu, bukan? Jika memungkinkan, maafkanlah ibumu yang lemah ini. Tidak, Ibu. Aku tidak marah kepada Ibu. Aku dibesarkan tanpa seorang ibu. Tapi aku memahami hati seorang ibu dengan sangat baik. Tidak ada ibu yang sengaja menyakiti anak-anaknya. Ratu Ambika, aku tahu apapun yang kau lakukan itu demi cintamu pada anakmu. Tapi sayangnya, beberapa orang mementingkan diri sendiri dan bukan karena cinta. Mereka tidak tahu bahwa sekali suatu hubungan terinfeksi suatu kebohongan, maka hubungan itu akan menjadi rapuh. Dia seperti Yang Mulia. Dia selalu memiliki temperamen tinggi. Nenek, aku minta maaf atas apa yang telah terjadi pada kalian. Aku tahu ini bukan kesalahanmu, Raja. Aku sangat mengerti. Dan aku juga tahu kau akan meyakinkan Rani tentang hal ini.
Raja, kau tunggu di sini. Ibu akan mencoba bicara dengan Rani. Ibu akan segera kembali. Tapi Ibu, tunggulah di sini. Kau mau kemana, Rani? Nenek, aku mau keluar sebentar. Aku akan segera kembali. sebaiknya jangan keluar dalam keadaan perut kosong. Minumlah teh dulu. Nenek, seharusnya nenek menutup pintu. Aku tidak suka kalau orang luar menerobos masuk rumahku. Aku bukanlah orang luar. Aku orang dalam. Apa kau tidak ingat? Kemarin pasti kau banyak menangis, kan? Karena itu otakmu jadi tidak berfungsi dengan baik. Minum teh ini dan segarkan dirimu kembali. Maka kau bisa memberitahuku kemana kau pergi. Bukan begitu, Nenek? Nenek, sebentar lagi aku kembali ya. Dan tolong jangan lupa obatnya diminum. Apa kau masih merasa kesal? Satu hal lagi, Nenek. Ketika aku kembali, orang ini sudah tidak ada di sini ya. Nenek lihat sendiri kan, lupa mencintai. Tapi tetap dia tidak akan bisa berkelahi denganku. Aku bisa melawan amarahnya, tapi mana mungkin aku melawan kesunyiannya? Aku sangat tahu, Raja. Di balik keheningan itu tersembunyi sepotong amarah. Ada keributan di sana. Ini adalah ujian cintamu. Jangan kalah. Ini adalah perintah dari Ibu Ratu Amerkot. Minum teh dan coba meyakinkan Rani. Tidak, Nek. Aku tidak akan bisa makan ataupun minum pada hari ini. Aku harus makan makanan ini? Seekor singa bisa kelaparan, tapi rumput tidak dimakan. Seekor singa hutan mungkin tidak makan, tapi singa di kandang akan harus makan apapun yang didapatnya. Kenapa kau di sini? Apa kau ingin mengejekku? Tidak. Aku datang ke sini untuk membuatmu mengerti. Ini adalah zaman modern, Kak Al. Di zaman modern, jika singa ingin berkuasa, dia harus menjaga serigala untuk hidup bersamanya. Singkatnya, kekuatanmu dan otakku tidak ada gunanya. Tapi jika mereka bersatu, mereka bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Sejujurnya saja, Raja, jika kau dihukum, maka semua kejahatan akan terungkap. Dan bersamamu, bahkan aku juga akan terseret ke masalah ini. Dan itulah sebabnya aku akan mengajakmu untuk kembali bersatu lagi, Raja. Kau benar sekali. Kita kubur permusuhan kita? Itu lebih baik daripada dikubur sendiri. Hidup Raja Indrapadan Singdeo! Hidup! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup! Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Ada apa ini? Setelah bertahun-tahun ada keadilan. Pangeran Ratsfir mengumumkan secara terbuka bahwa dia bukan pewaris asli kerajaan. Ratsfir mengatakan bahwa pewaris nyata Amerkot adalah Yang Mulia Raja. Dan ahli waris terakhir Ratu Gayatri masih hidup. Dan dia akan segera kembali. Iya, tapi apa yang terjadi di sini? Kalian semua?
Pangeran Rana, Ratu Gayatri, Putri Suwarnaleka, dan Jewa Lakan untuk beristirahat dengan tenang. Ritual api sedang diadakan. Sekarang ucapkan swaha dan berikan persembahannya. Sentuh tangannya. Raja mengumumkan bahwa pewaris istana masih hidup. Sekali lagi dia bisa mengambil tahta dariku. Singgasana mungkin tampak tidak terjangkau, tapi aku pasti akan mencapainya. Sekarang, kalian berdua ingatlah orang tua kalian. Sekarang ulangi setelahku. Ya Tuhan. Ya, Ya Tuhan. Tuhan, Semoga jiwa leluhur kami semoga jiwa leluhur kami istirahat dengan damai. istirahat dengan damai. Rani, Pak Inspektur, bagus aku bertemu denganmu di sini. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Aku punya pekerjaan yang Nyonya, penting. tunggu sebentar. Kami perlu raja untuk sesuatu. Tolonglah. Kasus ini sangat kuat. Jika ayahmu dinyatakan bersalah, ayahmu akan dihukum setidaknya 6-7 tahun. Pak Inspektur, siapa yang mengajukan kasus terhadap Raja Kal? Apa kau tidak tahu? Suamimu bukan hanya mengajukan tuduhan terhadapnya, tapi dia juga telah membantu dalam penyelidikan dan ini mendapat pengakuan. Bandari telah mengakui bahwa Raja Kaal telah melakukan serangan terhadap dirinya. Jadi dia bisa membuatmu dalam kontes pemilihan. Kau sangat beruntung mendapatkan suami seperti Rajvir. Kalau dia tidak melakukan hal seperti ini, tidak ada yang berani menentang ayahnya. Orang berdosa harus dihukum. Dengan cara apapun. terima kasih, Pak. Iya. Rani, aku mohon dengarkan aku dulu. Rani, tunggu dulu, Rani. Rani! Apapun yang kau lakukan salah. Kembalikan semuanya ke Raja Kal. Kalau tidak, maka kau akan merasakan akibatnya.
Kenapa kau datang untuk membantu orang yang bahkan kau tidak mau melihatnya? Seharusnya biarkan saja aku mati. Siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini? Aku tidak tahu pasti, Nenek. Tapi aku punya dugaan. Rani bahkan mempertaruhkan nyawanya untukku. Tapi setelah itu bahkan dia tidak bertanya di mana aku mendapatkan luka. Atau di mana aku merasakan sakit. Entah kenapa seperti itu. Dan bagaimana dengan rasa sakit yang kau berikan kepadaku, Raja? Kau harus, Rani. Jika kau dalam keadaan marah, itu berarti kau menghukum dirimu sendiri. Apa kesalahan Raja? Apa dia membunuh orang tuamu? Tidak, sayang, dia tidak melakukan itu. Dia telah membantu kita. Dia membuat ayahnya dihukum. Apalagi bukti yang kau inginkan dari cintanya? Rani, tali cinta hanya menggeliat, tidak patah. Jika terkunci, itu tidak dapat bergabung lagi. Dan ingat bahwa hari itu, kau hanya bertanggung jawab untuk itu. Hanya kau. Rani, dengarkan aku sekali saja. Rani, kita berdua bersama-sama bisa membuat semua baik-baik saja. Sudah sejak lama aku meminta maaf padamu. Apalagi harus kulakukan, Rani? Raja. Apa cintamu begitu kecil? Untuk menyerah begitu saja. Itu tidak disebut cinta. Apalagi harus kulakukan, Nenek? Aku setuju bahwa aku membuat kesalahan. Aku sudah minta maaf padanya. Tapi apa yang bisa kulakukan kalau dia seperti itu? Dia keras kepala. Kalau dia adalah Rani, bahkan aku raja, dia tidak perlu seperti ini. Kalau mau bicara, tinggal bicara saja. Nenek. 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 Nenek, baik-baik saja kan? Nenek. 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 Nenek, ada apa denganmu? Biar aku panggilkan dokter. Nenek. Air. Aku ambilkan. Air. Tunggu sebentar ya, Nek. Nenek! 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 Jika kalian tidak bicara dan tidak berbaikan, pintu ini tidak akan terbuka. Nenek, jangan seperti itu. Tolong buka pintunya. Mau berapa lama Nenek tinggal di situ? Sepanjang malam, selama hidupku. Itu tidak masalah bagiku. Aku akan tinggal di sini sepanjang malam. Dan ingat, jika kalian berdua tidak berbaikan, pintu ini tidak akan terbuka. Nenek, tolong buka pintunya. Apa ini, Nenek? Dan akan lebih baik jika kalian bicara berdua daripada bicara denganku. Ingat itu. Nenek! Sera, Rana, Jagira. Tidak ada yang menjadi laki-laki hanya dengan untuk mempertahankan nama-nama itu. Kau memiliki tubuh yang sangat besar namun dipukuli oleh tikus kecil. Kau harusnya malu. Jika Raja Kaal tahu, tidak ada dari kalian yang akan terhindar. Apa yang harus aku katakan? Kau harus menghentikan itu. Dan lakukan apapun yang perlu dilakukan untuk itu. Apapun itu. Raja, aku memberimu izin untuk hidup sampai sekarang karena kau adalah putraku.
aku akan keluar. Dan pada hari aku keluar dari penjara, itu akan menjadi hari terakhir hidupmu. Itu berarti hidup anakku dalam bahaya. Hidup kita berantakan di sini, dan kau ingin membersihkan kamar. Jika kau memang marah, maka teriak. Teriak saja. Bebaskan kemarahanmu itu. Katakan sesuatu padaku, Rani. Apa kesalahan kasur itu kepadamu? Jika ingin memukul, pukul aku. Aku pelakunya. Aku pikir kau adalah orang yang berani. Berani menghadapi kehidupan dan berjuang untuk itu. Kau punya keberanian menghukumku karena kesalahanku. Tapi ternyata kau pengecut. Mengerikan sekali. Kau bahkan tidak bisa melihat pada mata kebenaran. Kau melarikan diri dariku. Kau pengecut, pecundang. Terima kasih. Berhari-hari hidupku terasa hampa. Tapi sepotong kasur tua tergeletak di kamarmu. Dan yang sengaja kau abaikan. Tapi itulah yang membuat aku merasa lega sekarang. Tolong hapus amarah yang ada di hatimu itu. Biarkan kepahitanmu mengalir dengan air mata. Karena aku tahu kalau kau sangat cinta. Kau cinta padaku, Rani. Begitupun aku kepadamu. Silakan pergi dari sini. Pergi, Raja. Tinggalkan aku sendiri. Pergi dari sini, Raja. Rani. Rani, apa yang terjadi? Juman, apa kau melihat Raja? Tidak, aku belum melihat Tuan Raja sejak pagi. Aku harus memberitahu Raja bahwa preman yang menyerangnya adalah orang-orang yang dibayar. Apa yang terjadi, Rani? Lukamu dalam sekali. Kenapa kau tidak pernah bilang padaku? Coba lihat. Jangan sentuh aku. Aku masih sanggup menanggung ini semua. Jauhi aku, itu yang terbaik untukmu. Dan tolong pergi dari sini, Raja. Aku tidak ingin melihat wajahmu, Raja. Tolong pergilah sekarang juga, pergi. Sepertinya mereka sudah berbaikan. Raja, apa yang terjadi? Kini istriku bahkan tidak membiarkan aku menyentuh tangannya, Nenek. Aku mohon, jaga dia baik-baik, Nenek. Dia terluka sekarang. Katakan padanya bahwa aku tidak akan pernah mengganggunya lagi. Aku tidak akan menyentuhnya. Tetapi kapanpun dia membutuhkanku, maka aku akan datang. Aku akan ada di sampingnya, Nenek.
Seseorang mengatakan orang yang melukai dirinya sendiri harus belajar untuk menanggung rasa sakit. Itu adalah ibumu yang bisa melakukan apa saja untuk mencapai cintanya. Dan ini putrinya, melakukan segala yang mungkin untuk mengusir cintanya. Ketegaran Rajput memang bagus, sampai ada alasan, Rani. Tanpa alasan itu menjadi ego. Raja mendekatimu lagi, dan kau karena egomu, kau menolaknya lagi. Ingat sayang, ada batas toleransi. Jika dia kehilangan kesabarannya, kau akan menyesal. Mungkin aku salah dalam membesarkanmu. Aku tidak bisa mengajarimu bagaimana mengenali cinta sejati. Raja, Raja. Ibu? Raja sudah pergi, Ratu Ambika. Ibu Ratu, aku mendengar pembicaraan Ibu Suri kalau preman yang telah menyerang anakku Raja, orang-orang suruhan Raja Kaal. Kaal? Dan aku mendengar kalau Ibu Suri mengatakan mereka akan menyerang Raja lagi. Lofi, tolong. Biarkan aku sendiri sekarang. Mereka yang pergi saat dibutuhkan bukanlah teman sejati. Kau mungkin sudah melupakan persahabatan kita. Tapi aku tidak melupakan persahabatan kita ataupun aturannya. Kemanapun kau pergi, aku ikut. Lofi. Kita memang tidak bisa membalikan waktu. Tapi untuk beberapa saat, kita bisa mengingat kembali kenangan lama kita. Kau hanya mengajariku bahwa hidup ini menyakitkan. Tapi ada teman di sana untuk menyembuhkan. Jadi hari ini kita akan pergi ke tempat yang sama, di mana dua teman selalu pergi. Tolong jangan menolak, Dovi. Atau persahabatan ini akan terluka. Ayo. Permainan apa yang dimainkan Bindu kali ini? Di satu sisi, ada Kaal yang sama sekali tidak menyesal dengan semua yang telah dilakukannya. Dan di sisi lain, ada anakku Raja yang terbakar dalam api pertobatan yang bukan kesalahannya. Kaal tidak puas dengan menghancurkan hidupnya. Sekarang dia bahkan ingin mengambil nyawa anaknya. Jika sesuatu terjadi pada rajaku... Tidak, Ibu. Kami tidak akan biarkan itu terjadi. Raja akan baik-baik saja. Rani, kau mau kemana? Untuk mencari cintaku. Yang dikatakan nenek benar. Dengan memaksa mengusir cintaku, aku membuat kesalahan besar. Tapi tidak lagi. Aku pergi. Rani, hati-hati. Hadiah kita mungkin sudah terpisah, Dovi. Tapi masa kecil kita tidak. Aku memang tidak punya hak atas raja ini. Tapi raja yang itu, aku selalu punya hak. Aku masih melakukannya. Dan akan selalu melakukannya. Kau bisa lihat semua ini kan? Ratsvir ini adalah suami orang lain. Tapi raja yang itu adalah teman kecilku. Kadang-kadang saat aku kesal, aku datang ke sini untuk bertemu temanku. Dovi, lihat ini. Duduklah. Aku masih meninggalkan permainan apa adanya, seperti caramu meninggalkannya. Aku ingat.
Kau hanya ingat permainannya atau kondisinya juga? Kau masih ingat kan kalau aku menang? Kau harus melakukan apapun yang kukatakan. Kau ingat atau sudah lupa? Kenapa kita tidak menyelesaikan game ini secara lengkap hari ini? Demi masa lalu. Tolong Dovi, jangan menolaknya. Hanya satu minuman dan satu permainan. Minuman ini demi cinta. Untuk rasa sakit karena cinta. Demi obsesi mendapatkan cinta. Bersulang. Aku benar-benar mencintainya, Lovi. Aku sangat mencintai Rani. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku harap aku bisa melakukan sesuatu untuk bisa mengurangi rasa sakit yang dia alami selama ini. Aku harap begitu. Dovi, jangan bicara tentang dia hari ini. Lupakan dia. Aku bisa lupa hidupku. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Rani. Dia adalah Raniku. Dan aku adalah rajanya. Kami saling mencintai. Dovi hati-hati. Kemarilah, kendalikan dirimu. Iya, ayo duduk. Duduklah. Aku mencintainya. Sangat mencintainya. Aku berharap Rani bisa memelukku dengan cara seperti ini. Dan mendengarkan jantungku berdetak. Yang selalu meneriakkan namanya. Seandainya sekarang ini yang memelukmu adalah Rani, apa yang akan kau lakukan? Rani. Rani. Kemana kau pergi, Rani? Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dariku selamanya sekarang. Tidak akan pernah. Aku juga tidak akan pernah membiarkanmu pergi, Raja. Rani. Rani. Aku mohon, maafkan aku. Kau telah menyakitiku berkali-kali, Raja. Dan aku telah memaafkanmu setiap saat. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Kau memaafkanku, Rani. Aku cinta padamu. Bagaimanapun Rani dan Raja telah bersatu selamanya sekarang.
tidak akan kubiarkan apapun terjadi padamu. Rani. Ratu Gayatri, sepertinya pikiranmu sedang bimbang. Kadang-kadang kau tinggalkan rumahmu dan pergi ke rumah ayahmu dan memanggil nama suamimu. Lalu apa yang kau inginkan? Aku semakin tidak mengerti. Aku hanya tidak ingin berbicara denganmu. Apa yang sedang kau lakukan? Tidak ada Gayatri yang bisa melewatiku. Cukup! Ibuku adalah Ratu Gayatri Devi dan ayahku Raja Indrapadan Singhdeo dan nenekku Ibu Ratu Priyampada Singhdeo. Tidak bisa menang melawanmu karena mereka tidak bisa memahami tipu daya Anda. Ketika mereka melihatmu, mereka melihat sesepuh rumah. Tapi ketika aku melihatmu, aku baru saja melihat pohon tua yang sudah lemah. Dan pohon-pohon tua tidak bisa menghentikan jalur sungai yang baru. Dan satu lagi, aku akan mencari suamiku. Raja. Raja. Raja, kau pergi kemana saja? Aku mencarimu kemana-mana. Maafkan aku, Rani. Apapun yang terjadi dengan kedua orang tuaku, kau tidak bisa disalahkan untuk itu. Aku menghukummu karena kesalahan yang tidak pernah kau lakukan. Tidak lagi. Jika aku harus marah, aku tahu bagaimana cara berbaikan. Hal yang aku tidak bisa pahami di ruang tertutup. Aku mengerti dengan pikiran kehilanganmu. Raja, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku adalah milikmu dan kau adalah milikku. Hanya aku. Sekali lagi aku ingin menjadi istrimu. Kembalikan Mangalsutra kepadaku. Tolong kembalikan kepadaku, Raja. Rani, Kau akan dapatkan Mangalsutramu kembali. Tapi tidak semudah itu. Rani, Mangalsutra adalah hak wanita. Dan besok Raja akan mengembalikan hak ini kepadamu sebelum semua orang. Dia akan memakaikan Mangalsutra di lehermu lagi. Raja, bawalah menantuku pulang besok.
kalian telah mengalami banyak ujian. Sekarang kalian tidak boleh saling marah lagi. Rani, bagaimana aku mengatakannya kepadamu? Kesalahan terbesar yang telah kubuat.